Bang, oh Ya, bang, apanya itu prosedur pengelolaan kelas? bagus juga pertanyaan kau. Dapat dari mana? Itu ada tugas dari dosenku bang. Taunya bang itu penjelasannya? Prosedur pengelolaan kelas. Iya, Kayaknya aku pun udah dapat materi kuliah itu sama dosenku yang paling ganteng, Pak Sulis. Di mana? Sebentar. Bukan. Oh, di sini rupanya jadi. oh mak Jang, ngapa pula bang taruh di tabungan itu? Ya, untuk bekalku nanti menyongsong masa depan yang cerah. Amin. Kamu macam tak tahu aja aku ini gimana. Apa tadi? Prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas. Ini ku bacakan kau ya. Nah, benar ini materinya. Kebacakan ini apa kau baca sendiri? Bacakanlah. Bacakan ya. Ada yang enak, ngapa yang susah? Jadi mata kuliah favoritku ini dulu. Jadi prosedur pengelolaan kelas itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna untuk mendapatkan kondisi optimal ya, agar supaya pembelajaran di dalam kelas itu berjalan dengan efektif dan efisien ya. Terus sebenarnya kegiatan pengelolaan kelas itu intinya pada dua hal. Yang pertama adalah langkah preventif atau pencegahan, dan yang kedua itu adalah langkah kuratif atau yang sering disebut juga dengan penyembuhan. Gitu deh. Jadi di sini langkah-langkah preventif itu ada 5. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Jadi yang paling mendasar adalah gurunya gitu. Jadi peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru adalah hal yang paling strategis dan mendasar, karena dengan adanya rasa kesadaran diri sebagai guru akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab dan memiliki, sehingga hal tersebut menjadi modal utama dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru. Adapun kesadaran diri sebagai seorang guru itu dapat menghilangkan sifat otoriter ataupun permisif. Sifat otoriter itu yang keras ya. Jadi murid cenderung bukan ta'zim atau hormat, melainkan takut. Atau guru bisa juga bertindak permisif atau masa bodoh terhadap muridnya. Nah, itu bahayanya jika guru tidak sadar akan posisinya. Terus yang kedua itu adalah peningkatan kesadaran pada diri siswa. Kalau tadi guru, sekarang siswanya deh. Jadi dampak dari kurangnya kesadaran siswa akan menumbuhkan sikap yang suka marah, mudah tersinggung, sehingga memungkinkan siswa melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, sehingga akan berdampak pada kacaunya kondisi optimal yang telah tercipta sebelumnya gitu. Jadi langkah yang bisa dilakukan guru dalam meningkatkan kesadaran diri siswa adalah dengan mendemonstrasikan hak dan kewajibannya sebagai siswa, atau menciptakan suasana saling pengertian ya, saling menghormati di antara guru dan murid atau santri begitu. Jadi sehingga suasana keterbukaan antara guru dan murid itu tercipta. Terus yang ketiga ini dek, katanya ini sikap polos dan tulus dari guru. Nah, polos itu baik sebenarnya ya. Jadi sikap polos itu mengandung makna bahwa guru dalam segala tindakan tidak boleh berpura-pura,
dalam bersikap dan harus bertindak apa adanya begitu. Jadi guru dengan segala sikap dan kepribadian sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku, cara menyikapi dan tindakan guru merupakan itulah kan stimulus yang akan direspon positif oleh siswa begitu. Langsung aja yang keempat ini ya, lanjut terus ya Iki. Ya. Yang keempat adalah mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan kelas. Jadi seorang guru itu harus mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswanya, ya. Baik kesalahan yang secara pribadi ataupun kelompok, atau kesalahan yang sifatnya itu sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga dia mampu memberikan respon yang tepat terhadap siswanya. Bisa juga dia belajar sama guru-guru yang lainnya itu, yang sebelum-sebelumnya yang pernah sukses dalam membina pengelolaan kelasnya, atau bisa juga belajar dengan kegagalan-kegagalan guru sebelumnya. Begitu deh. Lanjut kita ini nomor 5. Ya, menciptakan kontrak sosial. Maksudnya ini adalah kontrak sosial itu diciptakan sangat berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan, seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasan yang memenuhi kebutuhan siswa. Untuk mengelola kelas, norma berupa kontrak sosial atau daftar aturan, tata tertib, dan sanksi yang mengatur kehidupan di dalam kelas. Perumusan harus dibacakan atau disetujui bersama oleh guru dan siswa. Nah, itu makanya orang bijak berkata bahwa 2 minggu pertama akan dihabiskan oleh guru yang profesional untuk mendemonstrasikan, untuk membumikan aturan-aturan, ya, untuk membumikan kontrak-kontrak dan aturan-aturan di dalam sebuah lembaga. Berbeda dengan guru yang kurang potensial, dia langsung 2 minggu pertama itu diisi dengan materi-materi yang inti. Itu bedanya guru yang bagus dan guru yang kurang bagus, gitu deh. Nah, sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tahap penyembuhan atau kuratif itu ada 4D. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi pada tahapan ini seorang guru haruslah melakukan kegiatan untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul dalam sebuah kelas. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran yang terjadi, sekaligus guru hendaknya mengetahui latar belakang terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya. Jadi bukan marah-marah begitu saja, ya, tapi haruslah tahu latar belakang siswa itu melakukan pelanggaran tersebut karena sebab apa, gitu. Terus yang kedua adalah menganalisisnya. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya, terus dianalisis. Jadi seorang guru harus menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang terjadinya penyimpangan tingkah laku dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Setelah ditemukan penyimpangan, guru menentukan alternatif atau solusi dari penanggulangan atau penyembuhan dari penyimpangan tersebut. Jadi seperti yang pertama tadi, ya, yang abang sampaikan tadi, bahwa seorang guru tidak boleh main nyalah-nyalahkan begitu saja, melainkan didalami kenapa murid tersebut melakukan pelanggaran, karena bisa jadi dari latar belakang keluarga, gitu kan. Seperti abangmu ini, dia pernah ngajar di pesantren,
di Karangploso sana itu mendapatkan siswa yang selalu melakukan pelanggaran. Contohnya ini, sering nggak masuk kelas, sering kemana-mana lah dia itu, kaburan. Nah, abang panggil tuh dia, kenapa rupanya kau kayak gitu? Abang tanya kan, ternyata dia ini dari keluarga yang broken, dari latar belakang keluarganya memang berperan besar sehingga menyebabkan tekanan psikologi gitu. Jadi takutnya kalau kita main otoriter begitu saja, kasihan anak-anak yang seperti ini yang harusnya kita rangkul begitu, bukan malah kita hakimi. Lanjutlah Dek. Yang ketiga itu menilai alternatif pemecahan. Jadi pada tahap ketiga ini kan tadi abang sebutkan bahwa hendaknya seorang guru belajar dari guru sebelumnya agar banyak pengetahuannya sehingga banyak alternatif dalam menyikapi sebuah masalah. Nah ini tadi, jadi pada tahap ketiga ini guru menentukan alternatif yang tepat terhadap penyelesaian masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Terus yang keempat Dek, mendapatkan balikan. Nah, maksudnya ini adalah guru melakukan flashback atau kilas balik, tujuannya untuk menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif yang telah dipilih. Nah, tadi kan guru punya pengetahuan banyak terhadap solusi-solusi permasalahan belajar dari guru sebelumnya. Maka ketika menentukan siswa ini nih melakukan pelanggaran ini, saya berikan hukuman berupa nasihat atau berupa hukuman yang sifatnya fisik. Nah itu nanti dikaji lagi apakah berdampak positif gitu, karena orang-orang itu sering salah atau mungkin kurang tepat dalam menafsirkan sebuah konsekuensi. Karena sejatinya konsekuensi atau hukuman itu sifatnya memperbaiki, bukan memberikan efek jerah gitu. Jadi aspek memperbaikinya harus didahulukan daripada memberikan efek jerah begitu. Nah langsung saja ini Dek, yang poin keduanya adalah langkah-langkah dalam menyusun prosedur pengelolaan kelas. Jadi penyusunan prosedur merupakan dasar yang diperlukan untuk menyusun rancangan prosedur yang lebih rinci. Penyusunan rancangan prosedur ini berarti guru menentukan serangkaian kegiatan tantangan tentang langkah-langkah pengelolaan kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional guna menciptakan kondisi lingkungan yang memberi kemudahan bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Pengelolaan kelas merupakan langkah kegiatan yang dapat berdimensi preventif dan kuratif, sehingga perencanaan prosedur pengelolaan kelas ke arah dimensi preventif dan dimensi kuratif yang kesemuanya bermuara atau menuju pada tujuan yang diharapkan, yaitu terciptanya kondisi serta mempertahankan kondisi optimal yang mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Seperti itu Dek. Dalam penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah pemahaman terhadap arti, tujuan dan hakikat pengelolaan kelas. Jadi gurunya harus banyak belajar Dek. Pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Jadi harus meningkatkan pemahaman ke tahap yang lebih filosofis. Pemahaman terhadap penyimpangan yang dihadapi, gitu kan. Ya harus luas pemahaman guru bahwa manusia itu adalah tempat salah dan hilaf, gitu ya Dek. Pemahaman terhadap pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas, dan yang terakhir
pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Jadi yang kelima, guru itu sudah harus tahu bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun prosedur pengelolaan kelas ya. Habis ini deh. Ya, itu saja. Apa yang kau dapat deh dari penjelasanku ini? Banyak, tapi ada satu yang menarik itu kesimpulannya. Jadi guru itu sifat polos itu tadi itu ternyata bagus dia, Bang. Jadi emang harus apa adanya, nggak usah dibuat-buat ya kan. Iya. Wah, it's me gitu loh. Gitu. Itu yang paling tepat itu. Tepat sekali itu jadi guru begitu. Jangan kau bersikap karena pencitraan ya kan. Kayak politikus zaman sekarang ini. Gitu. Kira-kiranya itu begitu saja deh. Ini udah maghrib ini. Aku mau sholat maghrib dulu ya.